Beliau adalah wakil dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat pagi Ayahanda, silakan. Selamat pagi Bu Ana, Bundo Profesor Neti yang kita hormati, dan semua hadirin dan hadirat, para peserta dalam forum ini yang saya muliakan dan saya banggakan. Saya bangga dengan Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu adalah pejuang-pejuang kemanusiaan terdepan yang akan menentukan masa depan bangsa kita ini. Bapak dan Ibu adalah pembangun-pembangun fondasi dari Republik ini. Yang kadang-kadang orang tidak tahu, orang hanya melihat gedung megah yang berlantai sampai ratusan. Tapi orang lupa bahwa fondasinya itu dibangun untuk menentukan apakah bangunan-bangunan di atas itu bisa berkembang atau tidak. Saya akan share screen Bunda Ana dan Bunda Neti dengan memulai bahwa Himpaudi adalah orang-orang anggotanya adalah orang-orang yang paham mengenai percaturan dunia ya. Karena itu setiap anggota Himpaudi juga harus mengerti bahwa ada kesepakatan dunia yang ditandatangani oleh semua kepala negara termasuk Indonesia tentang tujuan yang disebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ya, atau Sustainable Development Goals. Ini diputuskan tahun 2015 yang lalu dan akan mencapai sasarannya diharapkan pada tahun 2030. Jadi sudah berjalan 5 tahun, tinggal lagi 10 tahun berikutnya. Nah, untuk itu apa saja yang diharapkan ya, yang akan dicapai itu ada 17 goals-nya, 17 tujuannya, dan ada 169 sasarannya dengan indikatornya ya. Nah, untuk itu kalau kita lihat jumlah 169 sasaran tadi dan indikatornya 241, itu kalau kita lihat dibagi pada 4 bagian lah. Pertama ya, pertama adalah pilar sosial. Pilar sosial ini ada 5 goals-nya. Jadi nanti dibaca-baca ini ya Bapak dan Ibu, sehingga kalau presentasi di mana-mana nanti biar Pak Camatnya juga terkagum-kagum dan ternyata anggota Himpaudi mengerti sasaran dunia gitu ya. Nah, ini 5 goals, 47 sasaran atau target, dan 77 indikator ya, di mana yang relevan dengan kita adalah goals 1 itu tanpa kemiskinan ya, karena air yang tidak tersedia dan itu bisa membuat orang jatuh pada kemiskinan, dan karena beban mencari air, membeli air segala macam, itu dia jatuh pada kemiskinan. Karena ketiadaan air, dia tidak mampu rupanya secara ekonomi dengan baik, dia jatuh pada kemiskinan ya. Kemudian sejalan dengan itu kelaparan dan masuk kurang gizi, dan kita tahu juga kalau air ini tidak tersedia, di samping kemungkinan kelaparan itu juga tinggi ya, kalau airnya nggak ada, padinya nggak bisa tumbuh, nggak bisa dipanen atau hasilnya rendah, atau karena air kurang, sanitasinya tidak terawat, air bersihnya tidak ada, dan mudah terinfeksi sehingga anak stunting ya. Jadi dia ikut juga di tanpa kelaparan ini. Di goal 3, kehidupan yang sehat. Nah, ini topik yang paling dekat dengan kita hari ini ya, bahwa anak itu harus sehat. Kemudian dengan sehat tanpa kemiskinan, maka tercapailah pendidikan yang berkualitas, yaitu goals keempatnya. Nah, mudah-mudahan tidak ada perbedaan terhadap akses, pemanfaatan, pemeranan antara laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki perempuan sama-sama kesempatannya bersekolah, bekerja, menjadi pemimpin ya, menjadi guru besar, menjadi jenderal, menjadi presiden, itu tidak ada perbedaan akses antara laki-laki dan perempuan. Nah, baru nanti pilar-pilar berikutnya di bidang ekonomi ya. Ya, ini ada energi bersih terbarukan, ini memerlukan air juga, salah satunya adalah tenaga listrik dari sumber air, PLTA ya, tenaga air, dan juga bagaimana berbagai hal-hal yang lain dari goals-goals yang lain itu. Jadi ada kira-kira 5-7 goals tadi itu berhubungan dengan topik yang kita bahas hari ini. Nah, kita ingatkan lagi bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada siapa? Kepada anak. Sejak kapan? Sejak lahir sampai kapan? Sampai usia 6 tahun ya. Jadi sejak lahir sampai 6 tahun yang dilakukan melalui apa? Pertama, pemberian rangsangan pendidikan ya, psikososial stimulation ya, atau stimulasi psikososial ya. Kemudian membantu pertumbuhannya ya. Pertumbuhan ini lebih kepada fisiknya, gizinya ya, agar tulangnya bertambah, ototnya membesar dan seterusnya.
Dan kemudian perkembangan jasmani ya, keseluruhan alat organ, dan termasuk yang tidak kalah penting adalah rohani anak itu sendiri. Untuk apa kita siapkan semua itu? Agar dia memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, dalam konteks ini tentu dia masuk ke pendidikan SD, SMP sebagai bagian dari pendidikan dasar, dua jenjang, kemudian nanti langsung menengah, kemudian sampai perguruan tinggi ya, dan kalau perlu sampai pasca sarjana ya. Nah, apa untungnya kalau ini bisa kita lakukan dengan baik ya? Ya untungnya sangat banyak. Pertama, anak lebih siap untuk masuk sekolah. Jadi dia tidak nangis-nangis di kelas 1, dia minta orang tua menemani ya. Kemudian dia pegang-pegang baju orang tuanya ya. Begitu orang tuanya bergerak dikiranya dia udah nangis ya kan. Kemudian lari dia ke pintu, ngajar orang tuanya yang lihat dari jendela. Nah, ini ada contoh-contoh anak yang tidak siap untuk bersekolah. Dia tidak bisa bergaul, sering merampas barang-barang temannya, berkata kasar dan lain-lain. Nah, ini tanda-tanda yang bisa hilang kalau anak kita siapkan di usia dini. Karena kesiapan itu dia jarang mengulang sekolah di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pada waktu umurnya sebetulnya masih umur usia dini. Ya, karena usia dini itu sampai 8 tahun kalau secara teori ya. Nah, karena itu kalau dia tidak siap bersekolah, dia merasa terbebani, dia merasa tidak percaya diri, dia tidak bisa belajar, akhirnya dia mengulang. Nah, kalau sekali dua kali mengulang tidak naik kelas, maka banyak anak itu akhirnya memutuskan tidak lagi mau bersekolah karena umurnya sudah terlalu jauh untuk teman-teman sekelasnya. Dan akhirnya kita punya putus sekolah. Jadi akibatnya kalau tidak ada PAUD, anak-anak putus sekolah makin meningkat. Tapi kalau ada PAUD, angka putus sekolahnya kita kurangi. Nah, karena itu kita akan mempercepat pencapaian wajib belajar. Jadi tidak mungkin pencapaian wajib belajar bisa dilakukan sampai 12 tahun itu kalau PAUD-nya tidak terbangun, karena PAUD-nya adalah fondasi. Nah, kalau PAUD yang terbangun dengan baik, maka peningkatan mutu akan lebih mudah dicapai. Otak-otaknya tumbuh sempurna, stimulasinya berjalan dengan baik, ya kan? Sinap-sinapnya terbentuk, ya. Kemudian anak mengeksplorasi lingkungan, keinginan bertanya anak banyak, keinginan dia membanding-bandingkan banyak, dan semua itu adalah yang disebut dengan tataran berpikir tingkat aras tinggi ya, atau HOTS ya, higher order thinking skill. Nah, itu akan dicapai sejak dari PAUD ya. Kemudian tentu buta aksara pada anak-anak muda yang tadi putus sekolah di usia 8, 9 tahun itu, banyak mereka yang pada usia muda sudah menjadi buta huruf. Bayangkan, orang sudah ke bulan ya, ke Mars sekarang, mudah-mudahan ya nanti pesawatnya udah ke Mars ini, orangnya belum. Tapi nanti bayangkan pada saat orang sudah bertarung di tataran angkasa luar, anak-anak kita masih buta huruf ya, itu kan sangat menyedihkan ya. Kemudian mudah-mudahan kita bisa memperbaiki derajat kesehatan dan gizinya, termasuk yang kita bahas pada hari ini ya. Dan inilah yang akan meningkatkan indeks pembangunan manusia, inilah yang akan menaikkan daya saing bangsa kita, inilah yang juga yang akan menentukan betapa canggihnya nanti kedudukan Indonesia di tengah percaturan internasional, karena pada tahun 2045 nanti kita diharapkan mencapai Indonesia emas. Pada waktu itu pendapatan per kapita kita sudah $30.000 per orang per tahun, dan kita menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 atau nomor 5 terbesar di dunia. Karena pendapatan per kapitanya tinggi, jumlah penduduknya waktu itu sudah 319 juta orang ya. Jadi inilah. Tapi semua ini bisa berbalik, bisa menjadi malapetaka demografi seperti Bunda Anda katakan, orangnya banyak, usia kerjanya banyak, tapi pendidikannya rendah, sakit-sakitan, kurang pintar, dan akibatnya tidak produktif, malah sebagian menganggur dan menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu kita tidak inginkan. Kita ingin bonus ini dapat sehingga tercegah malapetaka demografi yang ditakutkan orang kalau kita tidak siap dengan mengayom anak usia dini ini. Nah, mari kita lihat, kita sadar bahwa di dalam PAUD holistik integratif, 5 pilar ini harus kita jaga. Nah, hari ini kita membahas 2 pilar, kesehatan dan nutrisi ya, atau gizinya. Di sini juga ada stimulasi dini, ini pendidikan, ada pengasuhan, dan ada proteksi dan pemenuhan hak anak ya. Nah, 5 ini selalu ingat, cantumkan di pintu masuk ke kamar ya, sehingga selalu bisa kita lihat
tempelkan stikernya. Nanti buat Himpaudi buat stikernya yang menarik, Bunda Neti. Siap. Tempelkan di komputer masing-masing, yang untuk komputer, nanti di HP buat yang kecil ya, sehingga di HP pun bisa ditempelkan, sehingga semua kita ingat bahwa betapa mulianya tugas kita, karena ada 5 pilar yang akan kita amankan. Nah, Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013 yang lalu, sudah 7 tahun ini, sudah menjelaskan pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI ya, yang nanti akan besar-besaran dilakukan pertama analisanya oleh Bu Neti, kemudian bagaimana kondisi tersebut ya sesudah datanya dikumpulkan dan dianalisa, apa arti data itu sebagai evidence, kemudian apa yang mau kita lakukan untuk melakukan berbagai intervensi yang membuat hal-hal yang belum baik itu bisa menjadi baik, yang belum banyak itu bisa menjadi lebih banyak, yang belum tinggi bisa menjadi lebih tinggi, dan yang belum berkualitas bisa menjadi lebih berkualitas. Dalam bab 1 pasal 1 dikatakan anak usia dini adalah anak sejak janin sampai dengan usia 6 tahun dikelompokkan dalam kandungan, itu 9 bulan itu sendiri. Kemudian neonator namanya 28 hari pertama ini, karena pada 28 hari pertama ini sangat-sangat krusial ya. Cukup banyak anak-anak kita yang meninggal justru di 28 hari pertama sesudah persalinan itu. Kemudian baru 2 tahun sebagai bagian dari 1000 hari pertama, yaitu 270 hari dalam kandungan, dan 730 hari 2 tahun pertama, 2 kali 365. Nah, kalau kita jumlahkan itu, maka dia menjadi 1000 hari pertama kehidupan ya. Tapi kita tidak berhenti di sini, karena sesudah usia 2 tahun sampai 6 tahun dia masih tetap memerlukan PAUD ya. Tujuan pengembangan anak usia dini adalah holistik integratif, ada terselenggaranya ya. Terselenggaranya apa? Layanan. Layanan untuk siapa? Untuk anak usia dini yang terwujud, sehingga kalau ini bisa kita terapkan dengan baik, maka janji kita, janji kemerdekaan untuk melahirkan anak-anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia, itu bisa kita penuhi, insya Allah. Karena itu tujuan khusus dari pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah terpenuhnya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh, meliputi kesehatan dan gizi. Nah, tadi ya, ini tadi dalam peraturan presiden ya. Kemudian rangsangan pendidikan, itulah yang rangsangan pendidikan yang kita lakukan sehari-hari. Pembinaan moral emosional kita juga melakukan. Pengasuhan kita lakukan, orang tua melakukan. Sehingga anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kelompok umur dan tahap perkembangannya ya. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk tidak diberi air ini ya, penelantaran, tidak cukupi kebutuhan airnya. Perlakuan yang salah ya, dikasih air manis-manis banyak ya, bergula, sehingga anak menjadi rusak masa depannya, dan kemudian eksploitasi dimanapun anak berada. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras, karena itu walaupun dia di NTT airnya tetap dapat, walaupun dia di Papua di Puncak Wamena sana airnya tetap tercukupi, walaupun dia di daerah savana ya, di Gunung Dieng ya, yaitu tetap juga airnya bisa dipenuhi ya, walaupun daerahnya berat. Jadi hal-hal tersebut itu menjadi bagian dari upaya kita yang diminta oleh peraturan presiden ini. Nah, tentu komitmen dari seluruh unsur terkait, orang tua, keluarga, dan kita bagian dari masyarakat. Dalam hal ini tentu masyarakat yang terpenting adalah kita, guru ya. Nah, karena itu pemerintah dan daerah harus mendukung supaya pengembangan anak holistik integratif ini bisa dipenuhi. Nah, Kementerian Kesehatan sudah lama mengembangkan yang disebut dengan pedoman umum gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang ini digambarkan seperti tumpeng ya, nasi tumpeng. Di mana basisnya itu adalah, artinya kalau basis berarti fondasi, baik yang terbanyak. Yang terbanyak itu diperlukan adalah air tadi, ya. Air tentu dalamnya ada mineral ya. Nah, bayangkan dia yang menjadi fondasi untuk pedoman umum gizi seimbang. Jadi salah kalau orang menduga airnya tidak masuk ke dalam gizi. Dia bagian dari pedoman umum gizi seimbang. Bahkan yang paling banyak diperlukan. Karena itu dia menjadi fondasi daripada PUGS ini.
baru di atasnya nanti makanan pokok 3-8 porsi, baru nanti ada sayur-sayuran dan buah-buahan ya, itu disesuaikan bisa 2, 3 sampai 5 porsi ya, 3 sampai 5 porsi. Kemudian baru protein hewani ya, dengan ada dari sumber tanaman atau nabati, ada protein hewani dari sumber hewan ya. Nah, inilah pedoman gizi seimbang yang harus kita pastikan. Kita pastikan airnya cukup, kita pastikan ada makanan pokok, apakah roti, apakah nasi, apakah jagung, apakah ubi, apa talas ya, apa sagu, boleh. Kemudian baru sayuran, sayuran ini banyak juga mengandung air ya. Dan kemudian ada buah juga banyak mengandung air. Dan baru di atasnya itu adalah sumber protein baik hewani maupun nabati. Kenapa di sini lemak tidak masuk? Karena lemak itu pasti ada nanti. Dia pasti ada di dalam protein ini, walaupun protein hewani, nabati dia tetap mengandung lemak, dan protein hewani juga banyak mengandung lemak ya. Dan kemudian beberapa buah-buahan ya seperti alpukat itu juga mengandung lemak ya. Oke. Nah, apa permasalahan yang ada saat ini? Permasalahan kita adalah zat gizi yang namanya air ini belum semua dipahami. Sehingga perhatian terhadap air masih rendah. Akibatnya apa? Terjadi dehidrasi atau kekurangan air dari yang diperlukan oleh tubuh. Berapa besarnya? Survei-survei mengatakan bahwa hampir separuh anak-anak kita, orang dewasa kita, sebetulnya kekurangan air, dehidrasi ringan. Tapi ringan, ya, termasuk remaja. Dia rajin berolahraga, tapi minum kurang. Dia banyak aktivitas, minum kurang. Tak sadar terjadi kekurangan, ya, dehidrasi. Atau remaja karena mau jaga tubuh, dia duga air itu menggemukkan, dia kurangi, ya kan? Akhirnya terjadi kurang energi kronik ya, dan seterusnya. Dehidrasi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sangat vital adalah kalau dia sudah mengganggu kemampuan berpikir, konsentrasi anak bisa mudah pusing kepala segala macam, atau terjadi gangguan ya, baik penyakit jantung, ginjal ya, gangguan-gangguan di terbentuknya batu ya, dan berbagai hal, dan itu karena kurangnya air dari yang disyaratkan ya. Nah, ini sudah dibicarakan sebenarnya pada waktu Widya Karya Pangan dan Gizi. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, itu saya sudah 25 mungkin 35 tahun terakhir inilah ikut selalu ya, sekali 5 tahun. Dan pertama kali air dimasukkan ke dalam Widya Karya Pangan dan Gizi sebagai salah satu yang direkomendasikan untuk dikonsumsi diputuskan tahun 2004 yang lalu. Tapi waktu itu masih sederhana. Karena itu perlu diperiksa terus, diteliti, dan diputuskan berapa sebetulnya kebutuhan air untuk kisaran umur yang berbeda. Mulai dari bayi ya, sampai anak, sampai remaja, sampai orang dewasa dan lansia. Kita harus mendapatkan data itu, dan kemudian apakah diperlukan, kalau memang vitamin, mineral, dan lain-lain itu ada batas atasnya, apakah air ini bisa menjadi overnutrition, overhydration ya. Jadi air yang terlalu berlebihan diminum itu mengganggu kepada keseimbangan tubuh kita dan akhirnya kita sakit. Nah, jadi itu dibahas di dalam forum-forum menentukan berapa sebetulnya konsumsi air yang disarankan ya. Nah, kemudian kalau kita mendefinisikan zat gizi, ini kenapa suara saya kedengaran Ibu Undana? Kedengaran, jelas, clear. Nah, itu ada goyangnya. Ada goyangnya. Ada goyangnya ya. Di studio Bandung clear. Bagus, lanjut. Oke. Baik, jadi kita teruskan. Jadi zat gizi ini adalah substansi dalam bahan pangan yang diperlukan atau yang digunakan oleh tubuh. Jadi ada bahan aktif, substansi aktif dalam bahan pangan, itu disebut gizi. Untuk apa? Untuk pertumbuhan, untuk perbaikan. Jadi artinya kalau luka kita diganti, disembuhkan lagi. Kalau ada yang patah, ditumbuhkan lagi. Kalau ada yang terputus ototnya, disambung lagi. Nah, itu perbaikan. Dan juga untuk berjalannya metabolisme normal dari kepala sampai ke ujung kaki ya. Dari jantung sampai ke hati dan seterusnya ya. Kemudian zat gizi adalah senyawa yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, yang tapi jumlah yang dapat disintesa atau yang
yang dihasilkan oleh tubuh sendiri tanpa datang dari luar itu sedikit. Jadi untuk mencukupi kebutuhannya sebagian besar zat gizi ini didapat dari makanan dari luar. Ya. Zat gizi esensial itu bila terdapat konsentrasi yang cukup dalam jaringan makhluk hidup. Cukup ini relatif. Kalau air ini cukupnya berliter-liter. Kalau iodium itu mikrogram, ya sangat sedikit. Tapi fungsinya esensial, ya. Nah, kalau terjadi kekurangan atau abnormalitas di dalam konsumsi zat gizi ini, maka dia akan mempengaruhi kesehatan dan bisa membuat kita jatuh menjadi sakit, ya, atau lebih mudah sakit. Apalagi COVID ini, kalau nanti imunitas kita tidak terbentuk karena airnya kurang, maka COVID-nya mudah datang, dan begitu masuk dia tidak ditundukkan oleh tubuh dan dia yang menundukkan tubuh, akhirnya kita terinfeksi dan cukup banyak juga yang berakhir di rumah sakit, harus dapat diperiksa dirawat di ICU. Dan karena membutuhkan ventilator, diberikan ventilator, berhari-hari tidak tertolong, meninggal. Karena itu jangan sampai imunisasi kita menurun. Salah satu adalah dengan menjaga air bersih ini. Nah, inilah total berat air dalam tubuh manusia, ya. Kalau kita lihat usia bayi 0 sampai 6 bulan, itu jumlahnya sekitar 74% rata-ratanya, ya. Tapi nanti berdasarkan macamnya, di otot lain, di tulang lain, di otak lain, di hati lain. Jadi range-nya itu antara 64 sampai 84%, ya. Bayangkan. Jadi ternyata diam-diam bagian terbesar dari tubuh anak kita dan tubuh kita ini ternyata air. Tak sadar kita, ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Begitu dia berumur 1 tahun itu menjadi 60%, ya, rata-ratanya. Ini bertahan terus sampai umur 12 tahun. Kemudian makin meningkat, makin menurun, ya, sampai lansia. Orang-orang lansia itu lebih sedikit airnya, tapi juga akibatnya kulitnya juga agak berkerut, ya, wajahnya menyusut, dan karena tadi berjalan sesuai dengan berkurangnya konsentrasi air dalam tubuhnya, terutama di kulit, ya, dan di tempat-tempat yang seperti bola mata, mulut, ya, hidung dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, kita memasukkan sumber air itu dalam tubuh kita, ya, rata-rata hampir 2 liter sampai 2,5 liter. Dari mana aja sumber air ini dalam makanan kita? Pertama kita minum sendiri, ya. Itu minum sendiri itu minimal itu 1.100 mililiter, ya. Jadi 1,1 liter minimal. Tapi juga dari makanan padat. Kalau makanan padat ini banyak buahnya, banyak sayurnya yang juga kaya dengan air, itu bisa sampai 1 liter, ya. Kemudian air yang didapat dari metabolisme, karena berbagai metabolisme terjadi dalam tubuh, hasil sampingannya air itu ada 300 sampai 400 cc, ya. Totalnya sekian. Dan kehilangannya kemana? Kenapa kita harus diminta meminum air itu 2 liter rata-rata per orang per hari? Karena kehilangan pertama keringat, ya, keringat 0,5 liter. Apalagi orang yang sering olahraga. Pagi dia lari, siang dia di treadmill, itu dia bisa berliter-liter menambah airnya, ya, bisa 2 liter nambah airnya karena banyak sekali yang keluar dari keringatnya. Atau bisa juga karena pernafasan kita itu melewati saluran yang basah, dan untuk membuat udara itu tidak kering masuk ke dalam paru kita, maka dia melalui jaringan atau saluran yang agak lembab dan air harus tersedia di sana. Nah, itu 300 sampai 500 itu menghilang air tubuh kita, karena waktu kita menghembuskan nafas itu udara yang sudah berkandung air itu keluar. Jadi kita 0,5 liter hilang karena pernafasan. Jadi jangan lupa. Jadi selain dari keringat, ya, itu ternyata pernafasan hampir sama mengeluarkan air dari tubuh kita. Nah, kemudian baru dalam BAB kita, ya. BAB kita itu bisa sampai 200. Jadi inilah kenapa kira-kira orang dewasa itu disarankan minimal 2 liter 8 gelas, ya, karena tadi kita butuh air untuk berbagai hal, kita kehilangan air karena itu harus masuk melalui makanan atau minuman yang kita dapat. Nah, Bapak dan Ibu, nanti ini dipelajari, ya. Coba bayangkan di otak. Jadi otak anak itu 90% itu air. Jadi kalau dia terlambat minum, tidak minum datang ke sekolah, itu ototnya mengerut. Termasuk otaknya.
Nah, yang bahaya, otak yang mengecil ini, yang mengerut tadi itu mempengaruhi kemampuan belajarnya. Mudah membuat anak sakit kepala, mudah dia merasa bingung, dan kadang-kadang dia mudah marah, ya kan, mudah bertengkar, mudah berkelahi, dan bisa sampai kadang-kadang dia bisa pingsan ya. Jadi karena itu hati-hati benar, karena dalam otak kita, di otak itu 90%-nya air. Kemudian paru-paru, karena dia harus mendinginkan udara tadi, dan dia banyak saluran pembuluh darah di sana, maka di paru-paru itu 86% air. Jantung 75% ya. Ya, jadi kemudian otot yang kita kira adalah daging itu, ya kan? Ternyata 75% itu air. Percaya nggak tuh? Karena rasanya susah. Di tulang pun ternyata air cukup banyak ya. Di tulang, padahal kita menduga tulang itu kan udah keras itu ya, nggak ada airnya. Ternyata air cukup banyak di sana. Jadi bayangkan. Jadi kalau ada gangguan masukan air, otak akan teraniaya. Kemampuan berpikir akan kurang. Kemampuan berkonsentrasi akan menjadi berkurang. Kemampuan untuk memikir dan kemampuan untuk melakukan aktivitas, termasuk juga mudah sakit kepala, mudah bingung ya, sampai mudah marah. Jadi karena itu saya nyarankan sesederhana apapun SPP yang diminta, ada baiknya aqua ini atau air mineral atau air yang dimasak sendiri, kalau mahal aqua mineralnya, masak aja bergantian oleh guru dan minta orang tua bergantian mengisikan. Jadi tiap hari itu hendaknya ada tempat di mana anak-anak dapat minum air kapanpun dia memerlukan, selama dia berada dengan kita. Nah, kalau mahal air aqua, buat sendiri. Tangkinya buat sendiri, airnya digantian guru dan orang tua mengisi satu hari ya. Satu hari satu orang. Nah, kemudian ada beberapa tempat. Nah, kemudian anak-anak, karena anak-anak begitu dia udah kekurangan dehidrasi, itu otaknya langsung beritahu, hati-hati kamu sudah mulai kekurangan cairan. Langsung cari minuman. Nah, dia akan cari-cari itu. Nah, kalau enggak ada sayang, berarti kesempatan kita untuk menjawab langsung kebutuhan dehidrasi tadi itu terbatas dan gangguan pada anak itu terjadi ya. Nah, karena itu air kalau dia ada, dia akan memberi manfaat terbentuknya sel ya dan cairan tubuh kita. Kemudian dia juga sebagai pelarut, karena dalam makanan-makanan kalau ada racun apa semacam dilarutkan oleh air yang bersama dengan mereka sehingga kadarnya menjadi lebih sedikit. Kemudian dia juga sebagai media untuk pengeluaran zat-zat sisa ke udara, zat-zat sisa ke berak, zat-zat sisa ke kencing ya melalui ginjal. Nah, itu zat-zat sisa itu termasuk melalui keringat, itu semua zat-zat sisa yang dikeluarkan itu dibawa oleh air. Jadi air sangat penting sebagai pelarut ya. Kemudian juga sebagai yang disebut dengan bantalan. Kita nggak sadar kalau kita bergerak itu tulang yang berantuk di sendi-sendi itu, baik sendi lutut, sendi siku ya, di leher-leher, itu semua bisa kita lakukan karena ada air yang melapisnya. Ada dia sebagai bantalan. Tulang punggung kita bergerak bisa itu juga karena air yang membantu dia bantal. Kalau ini kurang, kita mudah dapat sakit pinggang, atau mudah ada sakit kepala, leher kita susah digerak-gerakkan dan seterusnya. Jadi itu karena fungsi bantalan ya. Kemudian juga pengatur suhu tubuh. Jadi kalau kita kekurangan air, maka kalau demam sedikit, suhu tubuhnya melejit. Tapi kalau ada air dalam tubuh itu yang pertama mencoba menekan dulu suhu itu. Baru kita kompres ya sebagai tambahan. Nah, kalau tidak bisa lagi kita bawa ke puskesmas atau ke dokter, dikasih obat penurunan suhu tubuh ya. Tapi yang pertama yang berperan itu adalah air ya. Kemudian sebagai media transportasi ya, dia membawa makanan, dia membawa zat-zat gizi, dia juga menjadi bagian dari darah yang membawa sel-sel darah dan seterusnya ya. Jadi dan kemudian juga apa yang terakhir itu adalah sebagai pelumas, terutama di sendi-sendi kita. Jadi sendi kita itu bisa canggih, bisa disuruh berlari berapa kali pun naik turun gunung ya kan, sepeda, kemudian melakukan senam segala macam. Semua sendi-sendi itu bisa karena ada pelumasnya, dan pelumas itu adalah air.
Karena itu mari kita pastikan kita yang dewasa 2 liter, anak-anak nanti kita lihat berapa kebutuhannya ya per anak. Tapi kalau kita lihat dewasa harus menjaga benar dari pagi sampai malam, jangan tidur sebelum mengkonsumsi air 2 liter minimal ya. Kalau enggak akan punya pengaruh terhadap diri kita. Nah, inilah contoh ya. Bayi 6 bulan sampai 6 bulan itu dari susu aja semua, dari ASI, dan itu cukup untuk 750 mililiter ya, 3/4 liter ya. Kemudian kalau dia sudah 1 tahun sudah 1 liter ya. Kemudian kalau dia misalnya 4 sampai 8 tahun sudah 1,4 liter, dan kemudian naik terus ya, dan pada orang dewasa itu nanti menjadi 2 liter, 1,9 sampai 2 liter lah. Ya, kita amannya kita bulatkan ya menjadi 2 liter ya. Nah, inilah requirement kebutuhan dari anak-anak ya, anak-anak PAUD ya, yang memerlukan di usia 1 sampai 3 tahun itu dia perlu 1,2 liter ya. Itu yang dianjurkan oleh berbagai ahli gizi, termasuk Prof. Hardinsah yang memimpin tim ini ya. Kemudian juga ada yang untuk usia 4 sampai 6 tahun itu naik jadi 1,5 liter, dan kalau memang sudah lebih dari 7-9 tahun itu sudah mendekati orang dewasa, yaitu mendekati 2 liter. Nah, bagaimana bahayanya kalau terjadi dehidrasi ya? Dan apakah ada overhidrasi? Jadi kita kelebihan mengkonsumsi air ini. Kalau kita kelebihan mengkonsumsi kalori, kita gemuk. Kalori tadi disimpan dalam lemak, akhirnya badan kita membengkak. Kalau air, ya seakan-akan kalau terjadi overhidrasi ini bisa gemuk juga tubuh kita, tapi gemuknya gemuk karena air. Jadi kalau kita pencet kulit kita itu terbenam jari kita dan lama dia kembali karena airnya sudah menyebar ya, karena overhidrasi. Tapi yang paling bahaya adalah dehidrasi, yaitu kekurangan, di mana tubuh kita kekurangan air. Kalau dia besarnya hanya sekitar 1%, itu biasanya ya mulai terlihat bibir kita agak pucat, lidah kita kalau dibuka agak kering, hidung kita kering juga karena biasanya kalau hidung yang normal itu agak basah ya. Kemudian timbulnya rasa haus ya karena otak diberitahu oleh sensor, dan pusat air ini, pusat haus ini adalah di hipotalamus ya, di bagian otak. Kemudian tanpa ada minuman terjadi plasma darah kita menurun ya, ini mempengaruhi nanti membawa oksigen menjadi kurang, akhirnya kita mudah lemas, mudah mengantuk dan seterusnya. Dan kalau ini sampai 2% itu kita tidak bertenaga. Kalau udah lebih dari itu kita mulai terganggu ya, menjadi agresif, mudah marah, detak jantung meningkat, tekanan darah naik dan seterusnya ya. Dan kalau naik lagi bisa kejang-kejang otot kita, dan bisa pada orang tua atau orang yang menuju usia tua dia bisa menjadi pelupa ya, demensia. Nah, kalau 10% kita kekurangan, itu kita akan menderita koma sampai kepada kematian ya. Nah, dehidrasi pada bayi, suhu naik akan cepat terjadi, perubahan berat badan karena menurun dengan cepat berat badannya. Pada ibu hamil terjadi beraknya keras, konstipasi ya. Jadi kalau berak bapak dan ibu nanti keras, BAB-nya, minum aja air ya. Minum air agak rajin, pastikan lebih dari 2 liter, sehingga dia akan melunak dan mudah dikeluarkan. Nah, kalau dehidrasi pada ibu hamil bisa juga menyebabkan bayinya lahir prematur atau lahir dengan berat badan lahir rendah ya. Sedangkan overhidrasi ini agak jarang terjadi ya. Jarang orang yang meminum air berliter-liter gitu, kayak dia minum jus atau apa ya, karena itu jarang terjadi overhidrasi. Walaupun tadi dampaknya sudah saya jelaskan. Nah, kalau ini kekurangan, dampak-dampaknya apa saja? Pertama, sel otot dan sel otak tidak mampu bekerja aktif. Dan berarti kalau di otak itu anak tidak pintar, anak tidak mudah berkonsentrasi, tidak berpikir di aras pemikiran tinggi atau higher order thinking skill dan seterusnya. Jadi besar pengaruhnya untuk kita di PAUD. Kemudian konsentrasinya akan menurun ya, padahal kita perlu sekali anak konsentrasi, anak engage ya, anak terlibat di dalam kegiatan kita. Kemudian menyebabkan mereka punya halusinasi, melihat orang-orang, lihat ibunya dan macam-macam. Ada yang juga aneh-aneh, cepat kasih dia minum dulu ya. Kemudian menyebabkan interaksi
infeksi kandung kemih ya, karena kandung kemihnya kurang dilarutkan oleh air, bakteri-bakterinya meradang dan ada infeksi kandung kemih. Kemudian kulit kusam ya, tidak terang ya, tidak bersinar gitu, dan tidak ada mudah mengkerut ya. Kalau kulit kita ini dipencetnya sedikit, kemudian lepas, dia akan dengan cepat dia menjadi normal lagi. Itu karena air kita cukup. Tapi kalau kita pincit kulit kita, misalnya di atas telapak tangan, bagian atas telapak tangan, kalau lama dia kembali ke normal, berarti kita kekurangan air, berarti kita dehidrasi. Nah, yang bahaya itu adalah dia mengganggu fungsi ginjal ya. Jadi karena itulah kenapa air ini diperingati di dunia. Tadi Bu Ana sudah menyampaikan ya betapa perhatian orang terhadap air ini penting. Air ini penting untuk tubuh kita. Untuk mendapatkan kebutuhan dasar ini, semua anak di dunia harus mendapatkan. Tidak peduli dia miskin atau kaya, tidak peduli dia di NTT atau di DKI atau di Jogja atau di kaki Gunung Dieng ya, segala macam dimanapun dia wajib dia dipenuhi kebutuhan air bersihnya. Dan kita berharap hendaknya sekolah-sekolah nanti selain dari PAUD juga dengan leluasa menyediakan air ini sebagai bagian dari, kalau buku penting, ini sebenarnya lebih penting dari buku. Karena kalau dia kurang, langsung otaknya mengkerut dan tidak bisa berpikir dengan baik. Kalau buku, dia masih bisa, tidak bisa dia membaca, dia dapat cerita dari orang tua dan seterusnya. Kalau ini, tidak ada yang bisa membantu kecuali diberikan air itu sendiri. Ya. Jadi karena itu dunia merasa penting, dan karena itu jangan buang-buang air, jangan di hutan ditebang, karena kalau hutan ditebang, air tidak bisa diserap waktu hujan ke dalam tanah. Akibatnya kalau tidak bisa diserap ke dalam tanah, dia meluncur dengan dasar dari puncak gunung, dan mencari tempat yang lebih landai, kemudian dia membawa banjir, dia membawa galodo ya, atau apa namanya ini, berbagai material yang longsoran itu dibawa ya, dan kemudian dia menyebabkan terjadi gangguan di sungai, orang terpaksa mengungsi segala macam. Padahal itu hanya karena kita tidak hati-hati dengan hutan kita, yang setiap pohon itu harus dijaga, karena pohon itu akan langsung waktu air hujan dia menyerap air, disimpan dalam tanah, keluar nanti dalam bentuk mata air, dimanfaatkan oleh pam, dimanfaatkan oleh sumur, dimanfaatkan oleh macam-macam, dan siklus itu kita jaga. Hanya kalau kita bisa menyerap air hujan itu, karena di sekitar kita penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Gunung kita masih penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Dan itulah yang sekarang membahayakan, karena hutan kita udah diambil kayunya, dijadikan ladang-ladang yang tidak bisa menyerap air ya, karena dia tidak cukup urat-uratnya untuk mengguncang ke dalam menjadi tempat pintu masuk air untuk masuk ke tanah, itu nggak cukup. Akibatnya kita secara reguler menerima banjir karena dari gunung-gunung yang di Bogor ya, di Sukabumi dan lain-lain itu air turun dengan deras, tidak lagi masuk ke tanah, yang kalau masuk ke tanah menyebabkan sumber air untuk sumur di sana, untuk irigasi di sana, sehingga orang produksi padi kita tetap terjaga ya, dan angka nyamannya karena kita penuh dengan kehijauan, dan kehijauan itu melahirkan oksigen yang membuat kita bisa bernafas dengan leluasa. Nah, karena itu mari kita pastikan bahwa kenapa kita mau berpayah-payah belajar ini, karena faktor di luar sekolah itu banyak sekali yang menyebabkan atau menentukan pencapaian hasil pendidikan anak usia dini. Baik kesehatan, baik gizi, baik capaian-capaian apakah dia masih miskin atau enggak, dan juga sistem pengasuhan. Jadi karena itulah kenapa pengembangan anak usia dini terintegrasi dan holistik ini menjadi penting. Ya, air, kesehatan, dan gizi membutuhkan air ya, seperti kita sudah diskusikan tadi di atas. Jadi karena itu juga pemenang hadiah Nobel James Heckman ini juga mengingatkan, oke, ini karena usia dini penting, dan oke, misalnya gizi saja penting. Tapi kalau gizi saja diberikan, air saja diberikan, atau makanan tambahan saja, tidak diikuti dengan pendidikan anak usia dini, tidak didampingi dengan penguatan orang tua, apalagi kalau bisa mengajukan kunjungan rumah sekali sewaktu kepada anak yang tidak tumbuh dengan baik, maka manfaat daripada gizi atau tadi makanan tambahan tadi atau air tadi tidak maksimal.
Tapi kalau didampingi dengan pengasuhan, peningkatan kemampuan ibu, pemahaman ibu, dan konseling kita pada ibu, kita rawat ibunya bersemangat, walaupun dengan kesulitan, dia memberikan yang terbaik pada anaknya. Inilah yang membuat anak akan lahir dan tumbuh berkembang secara berbeda dengan yang dibiarkan saja tanpa pemahaman tentang pengetahuan ini. Nah, guru-guru PAUD wajib tahu ini, wajib membuat catatan pribadinya dan siap menyampaikan dengan secara sederhana pada orang tua, ya. Karena itu mari kita perkuat data. Sekarang kita udah punya data Dapodik. Saya kira juga Impaudi berupaya membuat data yang relevan untuk kebutuhan organisasi. Mari kita ikuti survei yang diperlukan sehingga kita tahu anak kita itu seberapa jauh pencapaiannya, ya, dalam pencapaian tingkat perkembangannya, dalam pencapaian aksesnya, dan dalam pencapaian mutu dan relevansi termasuk inklusi, ya, di satuan PAUD, ya, sehingga ini dikombinasikan dengan layanan kesehatan dan gizi, pendidikan keluarga, dan juga menjamin agar semua mereka adalah dihindari dari kekerasan fisik maupun verbal. Jadi karena itu mari kita rawat air ini dengan baik, kita jaga sejak dari hulunya, jangan sampai dia hilang atau meluncur aja ke laut, dan kalau sudah bergaul dengan air laut, sudah susah untuk menjadikan dia air yang bisa dikonsumsi. Jadi sangat mahal, kecuali dia naik dulu melalui hujan. Nah, kalau hujan turun, tidak ada yang memasukkannya ke dalam tanah, maka kita akan menderita banjir-banjir terus, ya. Karena itu mari kita jaga, jangan sampai kurang dia dalam tubuh, 2 liter per hari, dan untuk anak kita jangan kurang dari 1,5 liter. Sediakanlah kalau bisa di sekolah-sekolah kita, ingatkan orang tua, setiap anak makan, ingatkan jangan sampai nggak minum, ya. Dan kemudian begitu dia berolahraga, nampak berkeringat, sediakan air dan suruh dia minum, ya. Dan airnya nggak perlu dibeli aqua, cukup dimasak aja. Dimasak aja bergantian, sediakan di sekolah-sekolah. Karena ini sangat penting. Karena itu mari kita tingkatkan terus pengetahuan, dan mari kita dukung upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Bu Neti dan teman-teman ini, memberikan pengetahuan yang canggih lah kepada berbagai pihak tentang ilmu-ilmu dunia.